Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aryani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Karanganyar, Provinsi Aceh. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya akan sajikan dalam model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: yang pertama, saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Saya semakin memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajar. Selanjutnya, materi pada modul 1.2 membuat mata saya terbuka tentang bagaimana seharusnya saya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilaku yang mungkin terjadi karena adanya ketidaksempurnaan pemenuhan 5 kebutuhan dasarnya, dan bagaimana saya harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tumbuh kembang anak, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah: pada modul 1.1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut selaras dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajar, baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi berikutnya yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada pada kondisi mati listrik di malam hari, dengan keadaan menjadi begitu gelap. Dan setelah menunggu lama, akhirnya tiba-tiba listrik menyala, dan seketika perasaan saya menjadi begitu bahagia. Listrik saya ibaratkan ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tapi sekarang mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen-momen yang sebelumnya saya sampaikan terjadi, saya berpikir bahwa cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Kemudian
Perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Saya juga berpandangan bahwa refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Dan juga kita tidak perlu melakukan diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain karena hal tersebut tidaklah penting untuk dilakukan. Tetapi sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya anggap selama ini sudah benar, ternyata banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian setiap murid sudah memiliki kodratnya masing-masing. Saya sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun murid agar dapat mengembangkan kodratnya dengan memberikan penilaian yang tidak hanya berfokus kepada ranah kognitif saja, tetapi juga harus memperhatikan ranah afektif dan psikomotoriknya. Selanjutnya, saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang benar-benar berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Dan juga saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan terakhir, saya harus banyak melakukan praktik baik dan juga membagikannya kepada rekan guru lainnya. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Antara lain yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Selanjutnya yang kedua, sebagai seorang pendidik, saya harus berpikiran reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka, dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, saya harus menjadi pendidik yang kolaboratif, yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan berbagi praktik baik untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya, saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, saya harus menjadi pendidik yang inovatif, berusaha menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Demikianlah hasil pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Saya Dian Aryani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.